Bismillahirrahmanirrahim. Cara mewujudkan hajat kita, ini judulnya ya, cara mewujudkan hajat kita itu diantaranya adalah dengan sholat hajat, kemudian dengan doa dan zikir yang diajarkan baginda Muhammad SAW maupun yang diajarkan para ulama, karena ajaran ulama juga ajaran Nabi ya, sebab al ulama warathatul anbiya, para ulama juga ada yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama-ulama yang mendapatkan mimpi dari Nabi Muhammad SAW, dan mimpi Nabi adalah sesuatu yang nyata, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada pula dengan cara mewujudkan hajat orang lain. Ya, semuanya mudah itu, sholat hajat ya mudah, doa ya mudah. Mewujudkan hajat orang lain itu nilainya selain hajat kita juga akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala, kita dapat bonus ya, bonusnya dapat pahala yang besar, pahalanya lebih utama daripada haji sunnah. Nah lantas kalau kita punya hajat pengen beli motor, sementara kakak kita atau adik kita juga punya hajat pengen beli motor, ini kan sama-sama punya hajat nih, mana yang lebih utama? Kita belikan motor untuk kita atau untuk saudara kita? Ikhwani rahimakumullah, selama kebutuhan kakak atau adik kita ini tidak haram, kebutuhannya halal, dan dia secara kebutuhan itu lebih urgent kan ya, ini urusan motor bukan urusan sakit ya, bukan urusan lagi biaya mau untuk rumah sakit, urusan motor. Kita nggak pakai motor nggak jadi masalah, tapi kalau kakak kita nggak pakai motor kesian. Di Al-Quran disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Sifatnya sahabat dan orang-orang yang mulia itu mengutamakan orang lain meskipun yang bersangkutan dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Kita masih ingat kisahnya sahabat yang menjamu tamunya Nabi Muhammad SAW, sampai di rumah ternyata nggak punya makanan kecuali makanan yang akan dimakan oleh anaknya yang masih balita. Maka saat itu sahabat merintahkan istrinya untuk meninabubukan anaknya. Ya biar anaknya lapar nangis gak apa-apa, nanti kalau udah tidur kan berhenti nangisnya dan gak terasa laparnya. Makanan yang untuk anak itu dihidangkan untuk tamunya. Sementara dia sendiri gak makan, pura-pura makan dengan dipadamkan lampu, kemudian dia kecap-kecap dan suara nampannya itu terdengar oleh temannya seakan-akan makan berdua. Padahal temannya itu tamunya makan sendiri. Hasilnya apa? Besok paginya baginda SAW senang luar biasa dan mengatakan Allah ya senang dengan perbuatan kalian berdua. Langsung diingat sama Allah gitu ya, disebut sama Allah. Balasannya itu langsung spontan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada baginda Muhammad SAW. Lah ini kalau kita mewujudkan hajat orang lain, selain hajat kita sendiri akan terkabul, ada nilai plus-plusnya tadi itu. Kita dapat pahala yang besar, bahkan sampai bisa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.